kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di dalam maulid, merayakan maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus syukuran atas walimatul urus, atas pernikahan dari anak keluarga Bapak Gunawan Widodo. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam acara yang mulia ini, dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kedua mempelai, dan Allah Ta'ala jadikan pernikahan ini pernikahan yang berkah, yang langgeng, yang mawaddah, yang sakinah, pernikahan yang menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membawa kegembiraan, bukan cuma kegembiraan saat nikah. Ada orang mikir cuma gembira saat nikah doang, udah begitu kelam, di kuburan gelap, di akhirat menjadi penyesalan, waliyadzubillah min dzalik. Tapi kita mau menjadi ini kegembiraan di dalam prosesi pernikahan dan setelahnya, di dalam membina rumah tangga hingga akhir hayat, hingga di kuburan menjadi keberuntungan, hingga dibangkit hari kiamat menjadi orang-orang yang bergembira atas pernikahan ini dan melahirkan keturunan yang menggembirakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dan memberitahu bagaimana perhatian para kekasih-kekasih Allah tentang keturunan dan keluarga dan pasangan yang saleh, yang salihin dan salihat. Sehingga Allah Ta'ala bagaimana menyebutkan perhatian mereka para kekasih-kekasih Allah, walladzina ja'u min ba'dihi walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang di dalam doanya, dalam munajatnya kepikiran akan satu hajat. Orang doa itu ya, kalau doa itu dia punya hajat yang besar, dia panjatkan kepada Allah, diulang-ulang doa tersebut. Ada orang tiap saat yang diminta duit, harta, jabatan, tahta terus. Tapi orang-orang kekasih Allah Ta'ala itu yang mereka konsen, yang mereka prioritaskan, yaquluna rabbana ighfir lana wa rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, suami kami atau istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, anak, cucu, terus sampai ke bawah. Jadikan mereka itu qurrata a'yun, sebagai pasangan dan keturunan yang membawa kegembiraan, yang menjadi hiburan, menghibur kita di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang terhibur dengan pasangannya di dunia, di akhirat udah menjadi kesedihan dan penyesalan. Berapa banyak orang terhibur dengan anaknya, keturunannya di dunia, di akhirat menjadi penyesalan. Sebab ada orang-orang tuh, orang-orang sial yang gagal dalam mendidik anak, yang melantarin pendidikan anak dan keluarganya, nggak ngajarin adab, nggak ngajarin etika, nggak menanamkan kecintaan kepada kaum solihin, dibiarin tuh anak menjadi mangsa musuh-musuh Allah yang merusak moral dan akidah mereka. Itu berharap hari kiamat, coba dulu saya mandul, andaikan dulu saya nggak punya anak, jadi penyesalan hari kiamat. Sebab itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kelak diantara keluarga kalian, anak-anak kalian, bahkan harta kalian menjadi bencana besok di hari kiamat. Kenapa menjadi bencana? Karena kita miara bencana. Kita telantarin sampai tuh pasangan kita dan anak-anak kita menjadi bencana yang merugikan kita besok di hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik. Rugi dunia, rugi akhirat. Sampai itu dalam syair ada hikmah mengatakan, kam farhatin wastal hasya min waladin lana nasya kunna nawaddu rushdahu fama nasya kama nasya. Betapa hati gembira, bahagia ngelihat anak lahir dan tumbuh dewasa. Tapi nggak taunya tuh kebahagiaan hanya sekedar khayalan dan fata morgana. Kita tadinya berharap anak tersebut tumbuh sesuai yang kita harapkan, yang kita mau, biar ini orang jadi benar, jadi rapi.
nggak taunya kita miara pecandu, kita miara pezina, kita miara maling, kita miara koruptor, kita miara orang zalim, kita miara diktator, kita miara penjahat. Waliyadzubillah min dzalik. Tadinya kita mau tumbuhnya ini benar seperti yang kita kehendaki, rupanya nggak tumbuh sesuai yang kita inginkan. Nah, walidzalik itu anak, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Tiap anak lahir dalam keadaan fitrah suci. Anak lahir nggak megang jarum suntik, nggak megang botol minuman keras, nggak megang golok buat nodong. Anak lahir nggak bawa begituan, masih fitrah, nggak kenal itu semuanya. Tapi bapak dan ibunya yang punya peran besar membuat itu anak jadi seperti Yahudi, Nasrani, Majusi atau penjahat, atau menjadi seperti Firaun. Waliyadzubillah, peran orang tuanya menelantarkan pendidikannya. Dibiarin tuh anak sampai ngikutin alur, dibiarin tuh anak menempuh jalurnya Firaun jadi Firaun, menempuh jalurnya Yahudi jadi Yahudi, menempuh jalurnya Nasrani jadi Nasrani. Jalurnya mereka tersedia di YouTube, tersedia di medsos, tersedia di media. Mempercayakan pendidikan anak kepada media tersebut adalah pengkhianatan besar. Pengkhianatan besar terhadap amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikan tuh pernikahan kita bahagia. Enggak mau 2 hari, 3 hari setelah pernikahan terus bahagianya habis. Mana bahagia cuma segitu doang. Atau bahagianya cuma sampai sekedar bulan madu terus habis. Atau bahagianya ya setahun 2 tahun sampai punya anak terus habis. Jangan. Atau bahagianya ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pasangannya mati terus bahagianya habis. Kita mau tuh Islam ngajakin kita, kebahagiaan yang kita punya mau diabadikan. Jangan puas dengan bahagia sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 100 tahun. Jangan. Tetapi raihlah kebahagiaan yang abadi. Kita mau kamu ketika menginap di kuburanmu beberapa ratus, beberapa ribu tahun dalam keadaan bahagia tiap malam di kuburan. Kita mau tuh ketika dibangkit dari kubur dalam keadaan bahagia. Di padang mahsyar menanti 50.000 tahun dalam keadaan bahagia. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hidangan, perjamuan dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Hidangan kawinan jangan cuma habis di malam, jangan cuma habis di saat prosesi nikah atau resepsi, jangan cuma habis itu hidangan di masa bulan madu, ataupun jadikan ini hidangan ini berlanjut sampai hidangan di akhirat, sampai hidangan nuzulam min ghafurir rahim, nuzulam min ghafurir rahim, perjamuan hidangan dari Ghafurir Rahim yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Nah, bagaimana caranya agar kegembiraan ini terus berlanjut? Bikin nih prosesi pernikahan yang nyenengin hatinya Nabi Muhammad. Siapa sih yang kita prioritaskan untuk bergembira di dalam acara syukuran dan hajatan kita? Ada orang, wah saya pengen girangin besan, saya pengen menggembirakan besan, saya pengen menggembirakan tamu undangan, saya pengen menggembirakan kedua mempelai, saya pengen menggembirakan ibu bapak saya. Jangan begitu saja. Jadikan tuh prioritas kegembiraan, saya ingin menggembirakan Rasulullah. Saya ingin yang senang dengan pernikahan ini, yang bergembira dengan hajatan saya, Allah ridha, Allah senang. Asal Allah senang, Rasulullah ridha. Yang lain kalau kebetulan ikut ridha, sesuai ridhonya, senangnya, sejalan dengan senangnya Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Kalau enggak, masih bodoh. Jangan seperti sebagian orang, yang penting tamu girang, besan girang, undangan girang, tetangga girang, Allah mau murka, emang gue pikirin Nabi mau sedih, masih bodoh. Bagaimana mau berkah kalau kawinannya kayak begitu? Jadikan tuh prioritas keridhaan, ridhonya Allah. Prioritas senang, senangnya Allah, senangnya Rasulullah.
sukanya Rasulullah, gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebisa mungkin begitu, bukan Rasul yang menyesuaikan dengan ridhonya orang, orang yang menyesuaikan dengan ridhonya Allah, dengan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rela mengorbankan ridhonya manusia demi mencapai ridhonya Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala kelak bakal bikin manusia ridho kepada dia. Tapi yang rela mengorbankan ridhonya Allah dan Rasulnya demi ridhonya manusia, dia gagal mendapatkan ridhonya Allah dan gak bakalan dapat ridhonya Rasulullah dan gak bakalan dapat ridhonya manusia. Yang ini hari dia bikin senang, besok jadi musuh, besok jadi murka, besok jadi kesal. Bakal ada waktunya kayak begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang Allah di dalamnya ridho, nggak murka sama sekali. Nggak ada satu titik pun, satu hal pun yang bikin Allah murka. Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang Rasulullah senang, bahagia, gembira. Nggak ada satu hal pun yang membuat Rasulullah sedih dan kecewa. Begitu. Nah, begitu juga acara yang sukses, hajatan yang sukses yang demikian, yang sedemikian rupa. Nah, sebab tuh an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi adalah orang yang paling berhak terhadap kaum mukminin lebih daripada diri mereka sendiri. Paling berhak untuk kita senengin, paling berhak untuk kita cari ridhonya, paling berhak untuk kita cintai, paling berhak untuk kita idolakan. Ini kagak, yang diidolakan pemain bola, sama Nabi biasa-biasa aja. Yang diidolakan pedangdut, penyanyi, sama Nabi biasa-biasa aja. Idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Jangan mengidolakan orang yang hari kiamat kamu nggak mau ngumpul sama dia. Jangan memfollow orang yang kamu hari kiamat tidak mau follow dia. Mau hari kiamat follow sama orang-orang Yahudi, mau hari kiamat follow sama Nasrani, mau hari kiamat ngikut sama orang-orang kafir, mau hari kiamat ikut kepada, hari kiamat mau ngumpul bersama pemain bola, sama petinju, sama bintang film, sama pedangdut, sama penyanyi. Mau ngumpul hari kiamat, saya hari kiamat mau ngumpul sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya hari kiamat mau ngumpul sama Imam Syafi'i. Saya hari kiamat mau ngumpul dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Saya hari kiamat mau ngumpul dengan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Saya hari kiamat mau kumpul dengan Sahibul Ratib Al-Imam Abdullah Haddad. Saya hari kiamat mau ngumpul dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Saya hari kiamat mau ngumpul dengan Al-Hasan wal Husain. Saya hari kiamat mau kumpul dengan Siti Khadijah. Hari kiamat mau kumpul dengan Siti Aisyah. Hari kiamat mau kumpul dengan Maryam binti Imran. Hari kiamat mau kumpul dengan Siti Fatimah. Hari kiamat mau kumpul dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar bin Khattab. Hari kiamat mau kumpul dengan Rasulullah. Follow mereka, idolakan mereka. Ini hari di dunia dia follownya pemain bola, dia follownya pemain game, dia follownya adalah artis, selebritis, penyanyi, penjoget. Bahkan yang diidolakan tuh orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah sujud, seumur hidupnya nggak pernah sujud, seumur hidupnya nggak pernah sholat 1 rakaat pun juga. Itu yang diidolakan. Mau hari kiamat ngumpul bersama orang-orang tersebut. Katanya law abadallaha rajulun fil hatim 70 sana atau 80 sana lama yuhsyar yaumil qiyamah illa ma'a man ahab. Seandainya seseorang dia beribadat kepada Allah di depan Ka'bah di Hatim antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dia duduk di situ, enggak bergerak, dia ibadat, sujud, rukuk, sholat, ngaji selama 80 tahun atau 70 tahun. Hari kiamat nih, bagaimana nasibnya? Hari kiamat dia hanya dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Biarpun ibadatnya 80 tahun di situ, hatinya cinta sama pemain bola, ngumpul sama pemain bola, ngumpul sama petinju, ngumpul sama pezina, ngumpul sama pelacur, ngumpul sama penjahat, ngumpul sama pemabuk, ngumpul dengan orang-orang yang enggak benar. Waliyadzubillah min dzalik. Yang diidolakan pengumpat, penggosip, provokator. Yang diidolakan pemabuk, pemabuk yang diidolakan. Yang diidolakan orang pecandu narkoba, pecandu minuman keras, pecandu narkoba. Yang diidolakan orang-orang yang enggak sujud, enggak sembahyang, yang subuhnya telat. Yang diidolakan adalah orang
yang mencabuli, ada yang mencabuli anaknya sendiri, ada yang mencabuli adiknya, ada yang mencabuli orang di kelasnya atau karyawannya dan lain sebagainya. Itu yang diidolakan. Yang diidolakan orang-orang yang ternyata pelaku LGBT. Nauzubillah min dzalik, ini yang diidolakan. Waliyadzubillah. Nah, karenanya itu nih momen maulidnya Rasulullah. Idolakan Nabi Muhammad. Kita nih diciptakan oleh siapa? Siapa yang menciptakan kita? Artis? Bukan. Bintang film? Bukan. Ilmuwan yang menciptakan kita? Bukan. Allah yang menciptakan kita. Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita. Allah Tuhan kita. Tanya sama Allah, ya Allah, Engkau ciptakan aku untuk apa? Tanya sama Allah. Bukan nanya sama artis. Kita diciptakan oleh untuk apa? Yang menciptakan kita, tanya, Engkau menciptakan saya untuk apa? Dan Allah sudah memberi info. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadat kepadaku. Pengabdian kepada Allah diatur caranya, diciptakan oleh Allah, dinas di muka bumi, disuruh ibadat, ada SOP-nya. Terus kita nggak berhak memilih teladan sendiri. Kita nggak punya hak memilih teladan sendiri. Loh, kan kita diciptakan oleh Allah, Tuhan kita yang memilihkan teladan buat kita. Mana yang boleh diteladanin? Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nggak tanggung-tanggung teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak neladani Nabi Musa? Kenapa enggak neladani Nabi Isa? Inilah kerennya umatnya Nabi Muhammad. Teladan kita yang dipilih buat kita disuruh teladanin Nabi Muhammad. Tahu kenapa? Nabi bilang, "Lau kana Musa wa Isa hayyan lama yas'uhuma illa ittiba'i." Kalau Musa dan Isa hidup di masaku ini, mereka pasti mau nggak ada jalan lain kecuali bakal mencontoh aku, meneladani aku, mengikuti aku, bermakmum kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan kita Nabi Muhammad. Berbangga teladannya kita Rasulullah. Bikin acara kawinan ikutin Rasulullah, bikin hajatan ikutin Rasulullah. Di rumah kita ya program yang jalan programnya Rasulullah. Gonun aturan undang-undang yang jalan aturannya Rasulullah. Nabi ngatur waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya ngaji, waktunya tahajud, waktunya zikir, diatur. Jadikan itu gaya hidup, aturannya Rasulullah, gaya hidup asyik kok. Asyik gaya hidupnya Rasulullah, seru, nikmat gaya hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ibaratnya orang tuh yang bilang enggak nikmat, kok tegang, kok kaku, dia enggak paham, dia enggak ngerti. Enggak ada yang lebih asyik melebihi Nabi Muhammad. Sampai tuh sahabat rela ninggalin rumahnya, ninggalin hartanya, ninggalin asetnya. Kenapa? Hijrah ke Madinah pengen ngikut gaya hidupnya Rasulullah. Ngikut. Enggak punya rumah di Madinah, tinggal di bagian belakang masjid Ahlus Suffah. Makan ya yang ada, mereka makan seadanya. Bersyukur dengan segala keterbatasan, dengan segala kemiskinan atau kesulitan yang mereka jalani, asalkan bisa dekat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan keluar dari jalannya Rasulullah. Ini malam kita mengenang Rasulullah, mengikuti Rasulullah, kita sholawat sama Rasul. Itu sholawat kepada Rasulullah itu adalah amalan yang luar biasa. Ini di zaman yang kayak begini, nggak ada yang lebih manfaat di zaman yang semacam ini melebihi kathratul istighfar wassalah ala nabil mukhtar. Banyak beristighfar dan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar. Ada orang di catatan amalannya itu banyak gosip, banyak mengumpat, banyak mencaci, banyak memaki, banyak komentarin orang. Itu orang sial. Tapi beruntung orang yang di catatan amalnya banyak istighfar. Ada beberapa orang soleh ngelihat orang istighfar dihitungin. Dihitungin 10, 20. Dijawab, kamu bikin dosa nggak hitung-hitungan, tapi giliran istighfar hitung-hitungan. Banyakin istighfar, banyak. Terus hitung-hitungan boleh, nggak apa-apa. Dihitung, jangan kurang dari apa yang kamu hitung. Istighfar subuh 27 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Dan habis salat juga, tiap habis salat 5 waktu. Kemudian juga beristighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada sayyidul istighfar. Baca itu istighfar. Itu yang paling manfaat di zaman sekarang tuh, banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Apalagi kita banyak nonton, banyak lihat status orang. Nah itu tuh jadi maksiat mata. Banyak lihat entah apa yang disusupin di medsos dan lain sebagainya. Banyakin istighfar. Kita giliran ngelihat status nggak hitung-hitung, semuanya kita lihat. Lihat postingan, bukan postingan yang kita kenal, hati yang nggak kita kenal. Semuanya. Ada berapa ribu yang kita follow, semuanya kita lihat. Na'udzubillah min dzalik. Semua dilihat kecuali Quran nggak dilihat. Semua dibuka. Semua medsos dibuka kecuali Quran nggak dibuka, kecuali ratib nggak dibuka, zikir nggak dibuka, maulid nggak dibuka, pengajian nggak dibuka. Banyakin istighfar, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu siapa orang pelit? Orang pelit adalah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Yang disebutin namaku di hadapan dia tapi enggak tergerak lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat aja pelit teman Nabi Muhammad. Solawat pelit. Nabi enggak pelit ngedoain kita. Solawat kepada Rasulullah. Allah selalu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa, selalu, ini fi'il mudhari, selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan malaikatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyakin salawat kepada Rasulullah. Man shalla alaihi maratan wahidah, yang salawat kepada aku 1 kali, Allah Ta'ala limpahkan salawat atas dia 10 kali. Ulama bilang 1 salawat dari Allah cukup sebagai kehormatan, kemuliaan, kebanggaan bagi hamba tersebut di dunia dan akhirat. Itu 1 kali dari Allah. Bagaimana kalau 10 sebagai balasan atas 1 salawat yang kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat, ikutin Nabi Muhammad, teladanin Nabi Muhammad. Siwak tuh sunahnya Rasulullah, siwak. Nabi bersiwak, nggak ngerokok. Rokok tuh sunahnya setan. Siwak sunahnya Nabi Muhammad, sayyidi waladi waladina adam. Pakai siwak sunahnya Rasulullah. Nabi itu sunahnya Nabi itu salat jamaah. Itu sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah itu sunahnya Nabi. Sunahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan duduk, jangan makan sambil berdiri. Wah, ini lagi acara kawinan, resepsi, ya makannya duduk. Makan duduk. Jadi dapat pahala. Jangan makan sambil berdiri. Minum duduk, jangan minum sambil berdiri. Dapetin sunahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tempat duduk, duduk di bawah enggak apa-apa. Enggak ada tempat duduk, duduk di bawah. Duduk, emper, nggak apa-apa. Duduk di karpet, duduk di tikar, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita sholat di bangku nggak? Enggak, kita sholat di bawah. Begitu. Kenapa kita enggan buat makan di bawah? Nggak apa-apa, makan di bawah. Ada bangku, ya silakan duduk. Enggak ada bangku, jangan makan berdiri, makannya duduk, walaupun itu di bawah. Itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan tangan kanan, minum tangan kanan, makan dan minum sambil duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai sendal, kaki kanan duluan yang masuk. Kalau bukanya yang kanan belakangan. Pakai baju, tangan kanan duluan yang masuk. Kalau bukanya yang kanan belakangan. Masuk rumah, kaki kanan dulu yang masuk. Yang kiri belakangan. Begitu. Kalau keluar, ya kaki kiri duluan yang keluar, yang kanan belakangan. Kalau masuk masjid, kanan dulu. Masuk kamar, kanan dulu. Baca bismillah kalau masuk rumah. Baca bismillah kalau masuk kamar. Kemudian juga kalau masuk WC, kaki kiri duluan. Kaki kiri duluan yang masuk WC. Sebab tuh WC itu rumahnya setan. Rumahnya setan. Nah, kita masuk rumah kaki kanan apa kaki kiri? Tinggal tanya, ini rumah orang apa rumah setan? Tuh. Kalau ini rumah setan, masuklah dengan kaki kiri. Kalau ini rumahnya orang, rumahnya manusia, ya masuknya kaki kanan. Nah, kalau WC, rumahnya setan, masuknya kaki kiri. Masuk kaki kiri. Begitu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul simpel, jadikan nih gaya hidup kita. Sholat berjamaah, jadi teratur dengan waktu, tepat dengan waktu. Ini kagak, kalau acara pesawat terbang harus tepat waktu, kereta harus tepat waktu.
Kemudian kalau naik bis harus tepat waktu. Acara kawinan begitu harus tepat waktu. Acara upacara harus tepat waktu. Giliran sholat telat mulu. Sholat telat, subuh telat, zuhur telat, asar telat. Apalagi kalau udah weekend, hari libur, sholatnya juga ikut libur. Kalau udah hari libur, udah subuhnya telat, serumah telat. Bapak telat, ibu telat, suami telat, istri telat, anak telat, sampai pembantu telat, kucing telat. Nauzubillah min dzalik. Jangan telat subuhnya. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makmurin masjid, datang ke masjid, makmurin sholawatan, hadir maulid, bagus. Apa hasil dari maulid? Hasilnya besokannya masjid penuh. Besokannya masjid makmur. Itu adalah tugasnya kita, memakmurkan masjid, memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maulid adalah nyemangatin orang untuk pergi ke masjid, untuk tutup aurat. Ini orang perempuan yang hadir di sini, masya Allah, ini hari hadir syukuran kawinan, semuanya pakai kerudung, ya, tutup aurat dengan benar, kan nikmat. Ntar jangan resepsi buka-bukaan aurat. Enggak, kalau pengajian itu adalah timnya malaikat. Nah, ntar ada sesi setan. Jangan begitu. Tuhan kita cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya Allah taala. Jangan pakai dibikin dua sesi. Semuanya sesinya Allah. Semuanya punya Allah taala. Oh enggak, ini sekarang sesinya Allah. Sesi setan ntar. Sesi setan enggak begitu. Ntar ada pengajian, ada juga hal-hal yang kemungkaran, waliyadzubillah min dzalik. Jadikan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kebaikan, agar menjadi berkah, agar menjadi makmur ketika kita mengutamakan keridhaan Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan insyaallah kepada kedua mempelai dan kedua keluarga besar, bil khusus juga keluarga Bapak Gunawan Widodo diberikan keberkahan oleh Allah taala bersama istri dan semua yang hadir tempat ini, para asatidzah, para guru-guru, para ulama, masyayikh, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pernikahan ini pernikahan yang mawaddah, yang sakinah, yang mencerminkan akhlaknya Nabi, yang mengutamakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romantis. Apa itu romantis dalam pernikahan? Ini terakhir nih. Pernikahan yang romantis bukan ngajakin mempelai ke Paris. Tapi pernikahan yang romantis ngajak pasangannya, yuk kita tahajud bareng. Itu baru romantis. Ngajak tahajud bareng, bukan ngajak ke Paris. Romantis ngajak ke Jepang. Romantis ngajak sembahyang. Bukan ngajak ke Jepang. Ngajak ke Jepang, ke Paris. Kalau nggak sembahyang, bawa amis. Bawa amis. Di kuburan bawa amis dia. Di akhirat bawa amis. Di neraka bawa amis, busuk. Waliyadzubillah min dzalik. Romantis bukan wah ngasih kembang, ngasih bunga. Akan tetapi romantis tuh, ayo kita baca ratib sama-sama. Itu romantis. Romantis. Pengen deh ngelihat matahari terbit di puncak Gunung Bromo bersama-sama. Bukan itu romantis. Tapi romantis pengen deh sholat subuh berjamaah, duduk di musola, zikir sampai terbit matahari, terus kita sholat sunnah 2 rakaat, masing-masing dapat pahala haji dan umroh sempurna, kata Nabi Muhammad. Itu baru romantis. Lihat matahari, kita pelototin tuh matahari sampai buta mata kita, nggak dapat pahala apa-apa. Bukan itu romantis. Romantis tuh tunjukin akhlaknya Nabi Muhammad. Romantis adalah seorang selalu senyum di wajah pasangannya, menjaga mata pasangannya, nggak melihat kecuali yang indah, menjaga telinga pasangannya, nggak mendengar kecuali hal yang sedap didengar, menjaga hidung pasangannya, nggak mencium aroma kecuali aroma yang harum. Begitu. Jangan yang kecium bau minyak angin, bau koyo. Waduh, kayak di panti pijat. Nggak begitu. Berikan aroma yang nikmat, yang harum. Ini kagak, parfum saya buat kondangan.
Salah. Parfum kita itu buat pasangan, bukan buat kondangan. Kalau buat kondangan bukan parfum kita. Pakaian yang paling indah semuanya buat orang luar. Buat suami dikasih daster lagi, daster lagi. Ada tambelan bolong lagi. Waliyadzubillah. Bedaknya yang beliin suami. Yang nganterin belanja suami. Yang ngegesek kartunya juga suami. Yang bawain tuh belanjaan pulang juga suami. Dipakainya depan suami, tapi diperuntukkan buat orang lain. Lah, ini namanya kurang ajar, nggak benar. Hal yang semacam itu. Keindahan kita, make up kita, ya, baju yang bagus kita, parfum kita peruntukan untuk suami, untuk pasangan kita. Berikan yang terbaik buat mereka. Adapun ini kagak, semuanya buat orang, buat kondangan, buat kawinan, buat orang luar, buat ini, tinggal dikasih ampasnya doang. Pulang ke rumah dikasih udah tinggal sisa capeknya, dikasih tinggal bau keringetnya, dikasih tinggal apa namanya dakinya, waliyadzubillah min dzalik, dikasih tinggal keringetnya doang, dikasih tinggal dekilnya doang, waliyadzubillah, sama bau bawangnya doang. Lah ini nggak benar. Berikan yang terbaik, jaga matanya suami, jaga telinganya. Jangan dengerin tuh orang kadang tuh di luar tuh di kerjaan udah sumpek, di jalanan sumpek sama macetnya, nyampe ke rumah jangan dibikin sumpek. Jangan, ada orang tuh sebagian bapak-bapak kalau pulang ke rumah tarik napas dulu, tarik napas dulu 3 kali, mengheningkan cipta dulu, begitu siap-siap untuk dengar jeritan maut. Waliyadzubillah min dzalik. Kesian banget, apes banget. Jadikan tuh rumah surga, rumah yang damai. Berikan senyum kita yang terindah tuh buat pasangan kita. Raut wajah kita saat kita meninggal dunia adalah seperti raut wajah kita sehari-hari di hadapan suami kita. Kalau kita mau meninggalnya senyum, ya depan suami senyum mulu. Tapi kalau kita maunya matinya monyong, ya monyong terus dah. Ini hidupnya monyong, matinya monyong, ya nggak heran hidupnya monyong, matinya juga monyong. Hari kiamat juga dibangkit monyong. Di sorga nggak ada orang monyong. Orang monyong, nggak boleh masuk sorga, tempatnya di neraka. Wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Itu ada hari di mana muka sial, monyong, apes, cemberut. Dia udah berasa dirinya bakalan sial. Nah, jangan jadi muka kayak begitu. Mau muka kita di sana ceria, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka jadilah di dunia juga ceria, tersenyum. Ketemu teman ketawa senyum, begitu masuk ke mobil ketemunya dia cemberut, dia monyong. Jangan seperti itu. Jadilah kita yang murah senyum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayat dan bimbingan insyaallah kepada kita sekalian. Allah barik fil arusain, yaj'alhuma qurrata 'ain bijahi sayyidil kaunain wal hasan wal husain wa salafus salihin. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alna wa iyyakum minal mutahabbin fillah muta'awinin ala ta'atillah, yubarik fi azwajina wa fi auladina wa fi ahalina وفي أسرتنا وفي المسلمين، يبارك لنا في العيال والأموال، يرزقنا كمال الإقبال على الكبير المتعال بجاه سيدنا محمد مولى بلال والصحابة والآل برحمتك يا كريم يا ذا الجلال ويا ذا الجود ويا ذا النوال ويا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كلمة صالحة جامع خرجنا الآخرة دافع من كل شر جالب لكل خير وإلى حضرة النبي الفاتحة.